Jadi saudaraku kekasih dalam nama Yesus Kristus, supaya kita lebih jelas. Ini tadi yang pertama Pak 1, ini Pak 2 bersambung. Ada 2 kriteria Tuhan utus kepada manusia percaya kepada. 1 Roh Kudusnya. Kedua kita Injil. Menjadi kekuatan kita menghadapi godaan kuasa kegelapan. Saudaraku dalam Yesus Kristus malam ini, mari kita baca firman Tuhan. Supaya kita tidak belajar menghakimi orang. Apapun permasalahannya. Katakan dalam hati kita, Tuhan, ampunilah Bapa dia. Jamalah dia, kuatkanlah dia. Hanya 2 lah bisa ku panjatkan kepadamu gitu, saudara. Jangan kita certai orang. Jangan kita menghakimi orang di waktu ibadah. Inilah Tuhan kehendaki. Coba kita baca firman Tuhan Roma pasal yang kedua. Kenapa kita katakan tadi semua manusia tidak luput segala dosa dan kesalahan daripada Allah. Mari kita buka firman Tuhan. Roma pasal kedua dikatakan di sana. Berikutnya lah hukuman Allah atas semua orang. Berikutnya hukuman Allah atas semua orang. Makanya yang kita menghakimi. Pasal 2 katakan, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Penting kita pahami firman Tuhan ini. Jangan karena ada di antara kesalahan sesama, terus kita menghakimi. Tidak ada manusia menghakimi orang. Coba kita baca firman Tuhan ini. Roma pasal kedua. Berikutnya hukuman Allah atas semua orang. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Maka saya tidak mau menghakimi orang, dulu mau. Semua belajar saya firman Tuhan, menuju jalan pertobatan saya pelajari secara matang dan mendalam, dan percaya aku dengan Roh Kudus. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Bahkan kalau kita menghakimi orang, menghakimi diri sendiri juga. Karena manusia tidak luput berbagai kesalahan dan kekurangan di hadapan daripada Allah. Maka kita sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, jauhi berkata sedemikian. Supaya kita tidak sandungan di hadapan daripada Allah. Dimanapun saudaraku menonton. Ini firman Tuhan berkata. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Supaya kita ulangi saudara. Pasal 5 mengatakan. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jangan kita mantang-mantang sudah mulai mengenal kebenaran Tuhan. Mulai agak-agak apa kita datang kepada Tuhan terus menghakimi orang. Jangan. Malah katakan kalau ada orang salah di hadapan Tuhan, ampuni mereka Bapak. Jamah mereka. Jangan biarkan kuasa tipu daya iblis menyelimuti hati mereka. Utus Roh Kudus semua bagi mereka. Saya pribadi selalu gitu. Memang secara badan kita mau emosi. Tapi karena ada Roh Kudus mengingatkan dalam kuping pemikiran kita sehingga tidak mampu mengatakan bentuk apapun penghakiman. Bisa juga. Ngapain aku menghakimi orang, saya sendiri belum kudus kok, saya sendiri belum sempurna kok, ngapain aku menghakimi orang? Penting ada pemahaman datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat 2 saudara-saudara katakan, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian.
Bahwa Tuhan Allah walaupun kita mengenal kebenaran Tuhan, saudara-saudaraku menghakimi orang, tetap kita salah di hadapan daripada Allah kalau kita menghakimi orang. Supaya kita pahami, supaya kita dalam firman Tuhan. Maka dikatakan saudaraku dalam nama Yesus Kristus. Ayat 2. Tetapi kita secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Ayat 3 mengatakan, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Sekali kita sudah mengenal kebenaran Tuhan bahwa kita tidak luput dari hukuman Allah. Tapi Tuhan mengatakan, ampunilah mereka, doakanlah mereka. Supaya mereka diampuni Tuhan atas permohonan doa dan ibadah kita. Maka kita sudah mulai belajar mengenal kebenaran Tuhan. Mulai menuju dalam pertobatan. Jangan terus kita menghakimi orang. Tetaplah diri kita pertahankan diri kita kepada Tuhan. Supaya semakin dikuatkan. Kalau kita lihat orang semakin jauh daripada Tuhan, mari kita doakan kepada Tuhan. Supaya Tuhan jamah dia. Sehingga Roh Kudusnya dia tuntun Roh Kudusnya kepada dia. Supaya dia belajar kebenaran daripada Allah. Walaupun tidak secara spontan. Tetap ada melalui proses daripada Allah. Itu yang penting kita memahami. Jangan kita mantang-mantang sudah mulai mengenal kebenaran Tuhan. Itulah si anu itu. Begini. Jauh-jauh. Supaya tidak dosa bagi kita saudara-saudaraku. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian. Sedangkan engkau sendiri melakukan juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ayat 4 mengatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Berarti dalam firman Tuhan, seperti saya pribadi, sudah mulai belajar saya mengenal kebenaran Tuhan. Ya, berarti saya bahwa Tuhan menuntun saya ke jalan pertobatan. Dia melarang saya menghakimi orang yang belum kebenaran firman Tuhan. Sekarang banyak orang mengatakan mungkin sekali saudara-saudaraku dalam nama Yesus Kristus. Karena ada kesalahan si A si B. Begitu ini, begini nih. Hati-hati. Firman Tuhan berkata setiap manusia menceritai sesamanya umat. Yang artinya kebenaran bahwa dia tidak milik Roh Kudus lagi kata Allah. Dan tidak luput segala naungan dosa kata Tuhan. Kalau kita tidak dimiliki Roh Kudus lagi kata Tuhan, berarti kita sudah nggak milik daripada Allah lagi. Tapi marilah kita belajar saudara-saudariku tentang kebenaran daripada Allah. Hukuman Allah atas semua manusia. Berarti atas semua manusia. Pada khususnya umat Kristen yang percaya kepada Yesus, maupun siapapun di antara kita itu tidak luput segala dosa. Jauhi merasa diri paling dekat kepada Tuhan. Jangan sombong kita kada mulai mengenal kebenaran Tuhan, melainkan tetaplah rendah hati. Berdoa kepada Tuhan, minta pengampunan segala dosa di hadapan daripada Allah. Jauhi kata-kata menghakimi orang yang jauh daripada Allah. Kalau ingin kita menjadi milik daripada Tuhan, kalau kita menjadi memiliki kerajaan surga, jadi tidak tanggung kita datang mengerti kebenaran Tuhan. Maka Tuhan berkata, sepala hatimu panas-panas, sepala hatimu dingin-dingin. Yang penting ada pemahaman saudara-saudaraku dalam nama Yesus Kristus. Apapun perbuatan yang di hadapan mata kita sendiri, perbuatan seiman sekasih, katakan dalam hatimu. Saya pribadi selalu saya tengok di sana begini, ya Tuhan,
Ampunilah mereka itu Bapa, karena itu sesama manusia tidak lupa segala dosa. Itu saya pribadi. Sesakit apapun orang menyakiti aku, karena Tuhan Yesus berkata di saya, Yesus disalibkan, yang menyerahkan dirinya kepada Bapa dalam surga. Ampunilah mereka di Tuhan, mereka itu tidak mengerti apa dia perbuat. Padahal manusia sudah berdosa semua. Saudaraku dalam nama Yesus Kristus, inilah malam ini sedikit kita lampirkan di media sosial. Mohon izin, mohon maaf. Dalam firman Tuhan ini saya buat melalui perkataan Allah. Melalui firman Tuhan mengingatkan kita semua tanpa terkecuali. Dan barang siapa menonton ini, mari semakin belajar, memahami, datang menyembah Tuhan. Bagaimana kita seperti di dalam Tuhan itu, bagaimana Tuhan